Yang ku takutkan bila engkau pergi meninggalkan. Yang aku takutkan dengan cepat engkau melupakan. Kan jadi sepi hariku bila kau tak di sisi. Hangat sang mentari takkan pernah ada untukku lagi. Ku mohon jangan kau pergi sayangku. Yang ku takutkan bila engkau pergi meninggalkan. Yang aku takutkan dengan cepat engkau melupakan. Akan menjadi sepi hariku bila kau tak di sisi. Hangat sang mentari takkan pernah ada untukku lagi. Ku mohon jangan kau pergi. Masihkah kau ingat semua kenangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang di antara kita semuanya mendapati anak didik kita cepat merasa bosan ketika dalam pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini melalui media audio visual, kami akan memperkenalkan sebuah strategi mengajar, yaitu icebreaker berbasis pendidikan karakter dan kecerdasan spiritual. Mari kita simak. Apa icebreaker itu? Icebreaker adalah situasi peralihan dari yang membosankan, menjenuhkan, mengantuk, dan tegang menjadi rileks, bersemangat, dan tidak mengantuk. Serta ada rasa senang untuk mendengarkan, melihat, dan memperhatikan orang yang berada di depan kelas atau di ruang pertemuan. Ada beberapa alasan kenapa icebreaker digunakan. Fakta yang pertama, seorang guru biasanya ketika di dalam kelas waktunya digunakan untuk menghabiskan materi karena target kurikulum dan jangka waktu yang pendek. Fakta yang kedua, biasanya seorang guru jarang memperhatikan peserta didiknya dalam kondisi baik untuk menerima materi ataupun tidak. Ujung-ujungnya karena target kurikulum dan jangka waktu yang pendek. Fakta yang ketiga, biasanya anak didik lebih menyukai alat-alat elektronik berupa HP, televisi, internet, dan game online daripada pembelajaran di kelas. Dari ketiga fakta tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya icebreaker sangat penting untuk kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Sebelum kita masuk pada materi prinsip-prinsip icebreaker, Bapak Ibu perlu mengetahui materi tentang gelombang otak pada anak didik kita semuanya. Paling tidak dalam pembelajaran ada 4 gelombang otak yang perlu kita ketahui, yaitu alfa, beta, theta, dan delta. Pada gelombang otak beta, kondisi anak pikiran bercabang dan aktif bergerak. Nah, pada kondisi anak-anak tegang, bosan, atau pertama kali mereka masuk ke dalam kelas, rata-rata kondisi pada gelombang otak beta. Sehingga apabila guru memberikan informasi atau pembelajaran, sulit untuk ditangkap oleh anak didik kita. Pada gelombang alfa, kondisi pada saat itu adalah rileks dan tanpa stres, serta kondisi yang menyenangkan. Nah, pada kondisi inilah peserta didik akan mudah untuk menerima materi pembelajaran atau informasi dari guru. Tapi ingat, kondisi gelombang alfa ini akan dapat berubah menjadi beta apabila anak didik merasa bosan. Maka gunakan icebreaker untuk mengembalikan ke gelombang alfa. Gelombang otak selanjutnya adalah gelombang theta, yaitu di mana pada kondisi ini adalah kondisi pikiran kreatif, jenius,
penyembuhan hebat, inspiratif. Nah, pada saat ini gunakan pembelajaran yang mengajak untuk melaksanakan kebaikan. Pada kondisi ini, anak-anak didik akan melakukan suatu perintah kita. Biasanya gelombang ini muncul di saat antara tidur dan bangun, terhipnotis atau pada kondisi yang dingin. Yang terakhir adalah gelombang delta yang terjadi pada kondisi anak didik tertidur tanpa mimpi. Nah, pada kondisi ini akan tumbuh sel-sel baru pada otak serta terjadi penyembuhan secara alamiah. Ada beberapa guru yang bertanya, biasanya ketika kita gunakan ice breaker, anak-anak justru lebih menyukai ice breakernya daripada materi pembelajarannya. Bapak Ibu, gunakan ice breaker dengan waktu yang singkat, hanya untuk mengembalikan dari kondisi beta ke alfa atau theta. Kalau ice breaker waktunya terlalu panjang dan anak didik sudah pada kondisi alfa, maka informasi yang akan diterima oleh anak-anak didik kita adalah ice breakernya. Mudahnya, hentikan ice breaker ketika anak-anak sudah mulai senang, rileks, dan tidak tegang. Baiklah Bapak Ibu, untuk menggunakan ice breaker perlu diketahui 4 prinsip. Prinsip yang pertama, penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Untuk lebih memudahkan, maka ikuti gerakan saya. Penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Ikuti sekali lagi, penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Pada manusia terdapat 2 belahan otak, di mana otak kiri berfungsi sebagai logika, tulisan, angka, hitungan, urutan, analisa. Tetapi sifatnya short term memory atau memori jangka pendek. Sedangkan otak kanan berfungsi sebagai imajinasi, musik, warna, emosi, bentuk, kreativitas, dan sifatnya long term memory atau memori jangka panjang. Untuk mengaplikasikan kegiatan pada prinsip pertama ini, mari kita lakukan dengan senam otak kanan dan otak kiri. Berikut contohnya. Untuk gerakan pertama, tangan kiri 5 jari, tangan kanan jari telunjuk. Ketika ada aba-aba ganti, maka tangan kanan 5 jari, tangan kiri jari telunjuk. Kita lakukan sekarang. Ganti, 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 ganti. Lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Nah, seperti ini. Untuk gerakan yang kedua, tangan kiri mengepal, tangan kanan terbuka, dan ujung diletakkan di pergelangan tangan kiri. Ketika saya bilang ganti, maka dilakukan sebaliknya. Ganti, 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 ganti. Nah, lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Seperti ini. Untuk gerakan yang ketiga, tangan kiri 5 jari, tangan kanan seperti posisi menembak. Ketika saya bilang aba-aba, tembak, tangan kiri, tembak, tangan kanan 5 jari. Tembak, tembak, tembak. Mati 1, tinggal 4, 4, 4, 4. Mati 1, tinggal 3, 3, 3. Mati 1, tinggal 2, 2, 2, 2. Seperti ini. Baiklah, untuk gerakan keempat, tangan kiri jari kelingking, tangan kanan jari jempol. Ketika saya bilang ganti, maka tangan kanan kelingking, tangan kiri jempol. Kita coba sekarang. Ganti, ganti, ganti,
ganti. Ya, lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Seperti itu. Untuk gerakan kelima, tingkat kesulitan lebih tinggi. Tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri. Apabila ada aba-aba ganti, maka tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kanan. Ganti, ganti, ganti. Oke, kita lakukan ganti, ganti, ganti. Lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, kelima gerakan tersebut kita kombinasikan dengan musik agar dapat melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri kita. Baiklah, kita ikuti musiknya. Oke, gerakan pertama. Ikuti musiknya pelan-pelan, lebih cepat, pelan-pelan. Ikuti musiknya. Oke, lebih cepat lagi. Oke, gerakan yang kedua. Oke, menggenggam, tangan kanan menggenggam, tangan kiri terbuka. Bagus, ganti, 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 ganti. Gerakan yang ketiga, tembak 3. Oke, ikuti musiknya. Gerakan yang keempat, jari, kelingking, dan jempol. Ganti, ganti, ganti. Bagus. Lebih cepat lagi. Gerakan terakhir yang tersulit, hidung, telinga. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Salah satu contoh menghafalkan konsep dengan otak kanan adalah menggunakan senam malaikat dan tugas-tugasnya. Mari ikuti gerakan dengan menyebutkan nama malaikat-malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kita coba sekali lagi dengan menggunakan lagu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, dan Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Terima kasih. Prinsip icebreaker yang kedua adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Untuk memudahkan menghafalkan prinsip yang kedua ini, mari kita lakukan dengan gerakan jeda pembelajaran ketika jenuh. Ayo kita coba lagi, jeda pembelajaran ketika jenuh. Di saat-saat anak-anak mulai merasa jenuh di dalam pembelajaran, maka gunakan icebreaker untuk mencairkan suasana kejenuhan tersebut. Permainan kata Ahmad. Apabila ada kata Ahmad diikuti oleh kalimat tanya dan kalimat perintah, maka harus dilakukan atau dijawab. Apabila tidak ada kata Ahmad, maka tidak boleh dilakukan atau dijawab. Mari kita coba. Kata Ahmad, tepuk 1. Kata Ahmad, tepuk 2. Kata Ahmad, tepuk 3. Kata Ahmad, tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 2 tadi salah penggunaan karena tidak ada kata Ahmadnya. Permainan selanjutnya adalah 3 dor. Permainan 3 dor ini dilakukan dengan cara berhitung. Pada angka 3
kelipatan 3 dan yang ada unsur 3-nya harus bilang dor. Arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Baik, kita mulai sekarang. 3 dor, mulai dari kamu. 1, 2, dor, 4, 5, dor, 7, 8, dor, 10, 11, dor, dor, 14, dor. Oke, terima kasih, luar biasa. Untuk berikutnya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 45. 10 kali tepuk 45. Oke, luar biasa. Prinsip icebreaker yang ketiga adalah pendekatan kepada siswa. Mari kita ulangi dengan gerakan pendekatan kepada siswa. Baiklah, untuk mengaplikasikan prinsip icebreaker yang ketiga dengan menggunakan tepuk traffic light. Kalau saya katakan merah, tepuk 1 kali. Merah, merah, merah. Kalau saya katakan kuning, tepuk 2 kali. Kuning, kuning, merah, kuning. Kalau saya katakan hijau, maka bilang yes, yes. Oke, hijau, yes, hijau, yes. Merah, kuning, hijau, yes. Seperti itu. Untuk aplikasi yang kedua, kita gunakan dengan permainan gajah, semut, cacing, ular. Apabila saya katakan gajah, bilang besar tetapi dengan gerakan seperti ini. Oke. Gajah besar. Gajah besar. Apabila saya katakan semut, maka bilang kecil dengan gerakan seperti ini. Semut kecil. Apabila saya katakan cacing, maka bilang pendek dengan gerakan seperti ini. Pendek. Cacing pendek. Gajah besar, semut kecil, cacing pendek. Kalau saya katakan ular, maka bilang panjang. Ular panjang. Tantangan berikutnya, apabila saya katakan gajah, bilang besar dengan gerakan seperti ini. Gajah besar. Gajah besar. Kalau saya katakan semut, bilang kecil dengan gerakan seperti ini. Oke, semut kecil, semut kecil, gajah besar, semut kecil. Bila saya katakan ular, bilang panjang tetapi dengan gerakan seperti ini. Oke, ular panjang, ular panjang. Apabila saya katakan cacing, bilang pendek dengan gerakan seperti ini. Cacing pendek. Ular panjang, cacing pendek, ular panjang. Untuk prinsip icebreaker yang keempat adalah memahami 3 modalitas belajar. Apa 3 modalitas belajar itu? Yaitu auditorial, kinestetik, dan visual. Adapun ciri dari modalitas auditorial adalah yang pertama, ngomong sendiri saat belajar. Yang kedua, hafal banyak lagu dan iklan TV. Yang ketiga, belajar dengan cara mendengarkan. Yang keempat, bicaranya teratur dan berirama. Yang kelima, lebih menyukai musik daripada seni rupa. Yang keenam, membaca dengan suara keras. Yang ketujuh, menggerakkan bibir saat membaca. Yang kedelapan, melirik ke arah kiri atau kanan saat berpikir. Yang kesembilan,
lebih pandai berbicara daripada menulis. Yang ke-10, lebih menyukai humor lisan. Inilah salah satu ciri dari modalitas belajar auditorial. Seandainya Bapak Ibu mendapati anak didik yang memiliki modalitas auditorial, maka cara belajar yang pertama, membaca dengan suara keras. 2, aktif dalam kelompok diskusi. Yang ketiga, merekam penjelasan guru. Dan yang keempat, menceritakan ulang materi yang disampaikan guru. Sedangkan ciri dari modalitas visual adalah yang pertama, melirik ke atas ketika mengingat. Yang kedua, berbicara dengan cara cepat. Yang ketiga, lebih pandai menulis daripada berbicara. Yang keempat, umumnya pembaca yang baik. Sedangkan yang kelima, mementingkan penampilan. Yang keenam, mengingat dengan asosiasi visual. Yang ketujuh, mencoret-coret tanpa arti ketika menerima telepon atau ketika belajar. Yang kedelapan, seringkali sulit menemukan kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kesembilan, lebih menyukai komik daripada humor lisan. Cara belajar anak didik yang memiliki modalitas visual adalah yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Yang ketiga, membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kelima, ilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Adapun ciri dari modalitas kinestetis adalah yang pertama, berbicara perlahan dan penampilan rapi. Yang kedua, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, belajar melalui praktek. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang kedelapan, menyukai permainan yang menyibukkan. Yang kesembilan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Yang kesepuluh, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Tips belajar modalitas belajar kinestetik adalah yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima, belajar sambil mendengarkan sesuatu. Kesimpulan dari prinsip Icebreaker yang keempat adalah cara termudah otak untuk menerima informasi, komunikasi, dan interaksi. Kita ulangi lagi, cara termudah otak untuk menerima informasi, komunikasi, dan interaksi. Di dalam modalitas belajar terdapat modalitas kinestetik. Artinya, anak-anak harus banyak bergerak. Mari ikuti saya. Kita lakukan gerak dan lagu Marina. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Marina menari di atas menara merana. Kita lakukan dengan lagu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana, Marina merana di atas menara sambil menari. Marina merana. Seperti itu lagu dan gerak Marina. Mari ikuti senam berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Baiklah, kita aplikasikan senam kali ini dengan lagu Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Selanjutnya lagu Topi Saya Bundar. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Topi saya bundar. Bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekarang kita nyanyikan. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tangan selanjutnya, hilangkan kata-kata topi. Mari kita nyanyikan. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Untuk tantangan berikutnya, kata-kata topi dan kata-kata bundar dihilangkan. Saya kalau tidak bukan saya. Nah, seperti inilah tahap tantangan lagu Topi Saya Bundar. 3 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek wek, hilang 1 tinggallah 2. 2 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek wek, hilang 1 tinggallah 1. 1 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek wek, hilang 1 tinggal induknya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simpulkan dari prinsip icebreaker yang pertama sampai keempat. Prinsip icebreaker yang pertama adalah penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Prinsip icebreaker yang kedua adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Prinsip icebreaker yang ketiga adalah pendekatan kepada siswa. Sedangkan prinsip yang keempat adalah cara termudah otak untuk menerima informasi, komunikasi, dan interaksi. Itulah keempat prinsip icebreaker yang kita sampaikan. Baiklah, untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita simak cerita dari seorang penjual koran. Sekitar tahun 80-an, ada seorang anak SMP penjual koran. Biasanya tukang loper koran dilempar koran itu ke pelanggan-pelanggannya. Tetapi pada hari itu, si anak ini berpikir, ini cara yang salah. Ini adalah cara yang salah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan koran tersebut. Akhirnya esok harinya dia ketuk pintu demi pintu itu
kemudian dilakukan di hari itu juga. Esok hari mulai berangkat, kemudian di subuh itu dia ketuk pintu pertama dari pelanggan tersebut. Pintu pertama ini kemudian marah-marah. Kenapa kok marah? Karena terlalu pagi ada tamu yang datang. Akhirnya ketika marah, dimarahi habis-habisan, akhirnya terakhir dia ngomong, "Bapak, saya hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan saya." Dia lanjutkan di pelanggan yang kedua, dilanjutkan lagi pelanggan ketiga, keempat. Semuanya membolehkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara diberikan koran itu langsung kepada pelanggan tersebut. Namun di pelanggan terakhir dia menemui seorang ibu. Ibu ini ternyata adalah seorang manajer di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Kemudian ibu ini marah-marah. Kenapa koran itu diberikan pada saat ini? Kenapa tidak pagi-pagi tadi? Biasanya datang jam 6, tetapi ini sudah sampai jam setengah 8 baru datang. Nah, dari situ ketika dimarahi habis-habisan, si anak ini kemudian terdiam. Sambil terdiam itu kemudian ibu ini minta agar segera dijawab. Dengan jawaban yang luar biasa, dia kaget si ibu ini. "Ibu, saya hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan saya." Akhirnya saat ini ibu ini berpikir, ada seorang anak kecil, anak SMP penjual koran. Dia berpikir memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian sebelum berangkat, si ibu ini ngomong kepada si anak ini, "Nah, oke, kalau seandainya memang niatan kamu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kamu, maka esok hari datanglah jam segini." Tetapi sebelum ibu ini berangkat kerja dan anak ini pamit dari tempat itu, anak ini kehausan yang sangat luar biasa. Karena kehausan itu akhirnya dia ngomong kepada si ibu ini, "Ibu, mohon maaf, bolehkah saya meminta segelas air putih untuk saya minum?" Si ibu ini akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik pula kepada si anak ini. "Oke nak, kalau gitu tunggu sebentar, saya ambilkan air minum untuk kau." Kemudian masuklah si anak ini, masuklah si ibu ini. Nah, kemudian si ibu ini keluar dengan membawa beberapa makanan dan minuman. Si anak kaget, "Loh, Bu, saya kan minta segelas air putih. Kenapa ibu memberikan saya segelas air susu?" "Nah, karena kamu telah memberikan pelayanan yang terbaik untukku, maka ini sebagai hadiahnya, sebagai pelayanan yang terbaik dari pelangganmu." Tiba-tiba si anak ini kemudian sangat senang, dan akhirnya karena sangat senang itu si ibu ini berjanji kepada si anak itu, "Oke nak, besok datanglah kembali jam 7 atau setengah 8 maksimal. Saya akan berikan makanan dan minuman susu ini untuk kamu." Apa ceritanya sampai di sini? Tidak. Ternyata cerita itu berlanjut beberapa puluh tahun kemudian. Sekitar 20 tahun kemudian, si ibu ini sudah sakit-sakitan. Dia datang ke dokter manapun, kemudian dokter memvonis bahwasanya ibu ini harus operasi. Ketika dioperasi, dia kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, oh, ibu ini harus melaksanakan operasi yang sangat rumit dengan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian ibu ini berpikir, biaya dari mana saya? Sedangkan seluruh biaya sudah aku gunakan untuk obat-obatan sebelum aku divonis untuk harus operasi. Akhirnya
si ibu ini masih ingat memiliki sertifikat rumah dan tanah. Kemudian sertifikat rumah dan tanah itu dijaminkan di salah satu rumah sakit di Jakarta dan diperbolehkan oleh pihak rumah sakit dengan jaminan tersebut. Operasi berjalan 2 minggu setelah operasi, ibu ini bingung dan masih terbaring di rumah sakit. Bingung karena tidak bisa membayar, bingung karena uang dari mana yang harus aku gunakan untuk membayar obat-obatan dan biaya-biaya operasi. Tetapi datanglah, dalam keadaan bingung itu datanglah seorang pegawai rumah sakit yang membawa sebuah amplop coklat. Tahukah Bapak Ibu apa isi dari amplop coklat itu? Iya, isinya bukan berupa uang, bukan berupa cek, bukan berupa perhiasan, tetapi isinya adalah surat tagihan rumah sakit, surat tagihan dokter, surat tagihan biaya operasi dan obat-obatan. Karena kebingungan yang luar biasa, akhirnya beliau menangis, meneteskan air mata. Setelah dia meneteskan air mata, dia baca lagi ulang, dibaca ulang lagi, dan kemudian di lembaran terakhir dia menemukan sebuah tulisan yang sangat luar biasa yang membuat beliau meneteskan air mata. Apa itu? Ibu, seluruh biaya rumah sakit ibu, seluruh biaya dokter, seluruh biaya obat-obatan sudah terlunaskan dengan segelas air susu. Dari cerita yang saya sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perbuatan baik akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan perbuatan yang baik pula. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Kalau tadi ibu itu hanya memberikan segelas air susu, kalau ibu tadi hanya memberikan beberapa makanan kepada si penjual koran tersebut, tetapi dia dibalas oleh si penjual koran itu ketika si penjual koran itu menjadi seorang manajer di salah satu rumah sakit di Jakarta. Luar biasa, perbuatan yang baik dibalas dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya kita semuanya tidak hanya susu yang kita berikan kepada anak-anak didik kita, tetapi berupa ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, dan akan dia pakai sepanjang hayatnya sampai nanti dia di akhirat. Oleh karena itu, maka kalau kita mengimpikan anak didik kita menjadi orang-orang yang sukses, maka mulai dari sekarang apa yang kita harus lakukan, yaitu let